Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang Olimpiade Fisika tingkat SMA. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Kali ini fokus dalam pembahasan mengenai konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang dipadukan sehingga kita memahami betul apa itu gerak lurus beraturan dan apa itu gerak lurus berubah beraturan langsung pada aplikasi soal Olimpiade Sains Fisika ya, tingkat SMA. Perhatikan di depan layar Anda, di sini ada suatu persoalan, saya bacakan terlebih dahulu. Di sini ada Dharma ingin mengukur kedalaman sumur di samping rumahnya. Ia menjatuhkan sebuah baterai bermasa M ke dalam sumur. Setelah menunggu selama T detik, beliau mendengar suara akibat baterai yang jatuh bebas itu dari dalam sumur. Jika kecepatan rambat suara di udara adalah V, maka kedalaman sumur Dharma adalah. Ya, kalau diperhatikan di sini ya, ada fenomenanya. Saya tunjukkan dulu fenomenanya di sini. Ya, kita mulai. Nah, ini ada bola dijatuhkan dari bibir sumur, kemudian bolanya jatuh, ya, kemudian menyentuh permukaan sumur, ya, permukaan sumur yang berisi air, sehingga timbullah gelombang bunyi bergerak ke atas, ya, ke atas ke pendengar. Kemudian dari fenomena ini kita dapat mengukur kedalaman sumur asal kita tahu cepat rambat gelombang bunyi di udara, ya. Seperti yang kita ketahui, cepat rambat gelombang bunyi di udara berdasarkan soal itu ditulis V, ya. Kalau aslinya 340 meter per sekon. Nah, ada dua konsep utama yang harus kita pahami. Yang pertama mengenai GLB, gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Baiklah, di sini saya akan mulai dulu dengan mengingatkan kita semua mengenai apa itu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian nanti kita sambung dengan fenomena ini, gitu ya. Kita langsung bahas di sini. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu gerak lurus beraturan, ya. Ya, ada yang disebut dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini ada syarat. Ya, ada syarat. Yang pertama, tentu saja kecepatannya konstan. Ya, konstan, kecepatan konstan. Kemudian berlaku formulasi dasarnya itu V sama dengan S per T, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini syaratnya tentu saja kecepatannya V-nya tidak tetap di sini. Tidak tetap itu berarti misalnya kalau misalnya suatu benda kita gerakkan dari titik A, ya, benda ini bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal, VA-nya 0 meter per sekon, terus bergerak jatuh bebas pada suatu ketinggian, misalnya H di sini, suatu ketinggian H, kemudian sampai di titik B. Tentu saja titik B ini punya kecepatan awal VB, yang mana kecepatan di titik A tidak sama dengan kecepatan di titik B. Nah, ini maka akan berlaku gerak lurus berubah beraturan. V-nya tidak tetap, gitu ya. Kemudian akan timbul percepatan, ya. Dalam kasus ini, dalam kasus gerak jatuh bebas, ini kan gerak jatuh bebas, gitu ya. Dalam gerak jatuh bebas ini percepatannya disebut percepatan gravitasi, gitu ya. Kalau kita simbolkan dengan huruf G, nah, G ya, G ini adalah percepatan gravitasi, gitu ya. Nah, formulasi yang berkaitan dengan GLBB itu dibagi dua, ya, secara umum. Namun di sini saya singkat saja. Yang pertama ada VT kuadrat.
sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Kemudian ada VT sama dengan V0 plus minus AT. Dan ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ini formulasi dasar berkaitan dengan GLBB. Ya. Kemudian yang menjadi persoalan kita, fenomenanya. Jadi baterai ini tadi bergerak dengan kecepatan V0, ya. V awalnya tentu saja 0 meter per sekon. Kemudian dijatuhkan pada ketinggian. Nah, ini pada ketinggian dalam soal jaraknya adalah D. Gitu ya. Jadi D itu adalah kedalaman sumur. Kedalaman dari kedalaman sumur ya sampai ketemu airnya gitu ya, D itu ya, V0. Kemudian tentu saja akan ada kecepatan tepat di permukaan sumur, permukaan air sumur ya, yang disebut dengan VT. Nah, ketika tepat saat baterai itu mengenai bibir sumur akan timbul bunyi ya, dengan kecepatan V konstan, karena kecepatan gelombang bunyi konstan. Maka gerak benda dari bibir sumur sampai dengan mengenai permukaan air itu berlaku GLBB. Ya, kalau kita misalkan ini dari titik A ke titik B, maka dari A ke B itu berlaku GLBB vertikal dipercepat. Nah, GLBB vertikal dipercepat. Maka berlaku persamaan, kita mulai dari VT. Biar memudahkan, kita mulai dari Y sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Waktunya dari A ke B. Gitu ya. Waktunya dari A ke B. Y-nya berapa nilainya? Y-nya D. Sama dengan kecepatan awalnya tidak ada, 0 ditambah setengah GTAB. Kita tahu di sini setelah menunggu selama T detik, beliau mendengar suara akibat baterai yang jatuh itu. Jadi setelah T detik, maka TAB oke, ditambah TBA sama dengan T dengan TAB. Ya, TAB tidak sama dengan T dari B ke A. Kenapa? Karena untuk gerak dari A ke B itu berlaku GLBB. Belum tentu sama waktunya, sedangkan dari permukaan air ke bibir sumur tadi berlaku GLB dengan kecepatan bunyi di udara V tadi gitu ya. Jadi di sini kita punya TAB saja, kita tulis di situ ya. Maka D itu sama dengan setengah GTAB, persamaan 1. Untuk persamaan 2, benda bergerak dengan kecepatan V, di mana D ya, di mana V sama dengan D ya, dibagi dengan jarak tempuhnya, yaitu S dari B ke A. Dan tentu saja S dari B ke A itu sama dengan D juga. D per, ini ada D per TBA gitu ya, TBA dengan D itu sama aja dengan jarak dari B ke A atau jarak dari A ke B ya. Nah, ini jadi ini D itu kalau kita lihat ini sama aja dengan jarak dari SAB sama dengan SBA. Namun kasusnya berbeda. Kalau dari bibir sumur tadi bergerak jatuh bebas ke permukaan air berlaku GLBB. Kemudian kalau dari permukaan air ke atas berlaku GLB. Ini kalau kita buat
diagramnya. Jadi kalau dia bergerak ke bawah tadi GLBB, tapi ketika nanti dia bergerak ke atas akan berlaku GLB di udara. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini, maka diperoleh D sama dengan P dikali TBA ya, untuk persamaan 2. Nah, dari sini kita akan peroleh ya, kita tahu bahwa nilai TAB ditambah TBA itu sama dengan T. Nah, kita ganti TBA-nya sama dengan T minus TAB ya. Oh, ini kurang kuadrat ya, ada kuadratnya, lupa. Jadi ini persamaan 1 ada D sama dengan setengah TAB kuadrat, ini persamaan 2. Nah, ini. Kemudian ini persamaan 3. Kita bisa substitusikan ya. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Ini. Maka dari persamaan 2 bisa kita peroleh ya, persamaan 2 menjadi D sama dengan P dikali T minus TAB ya. Nah, inilah persamaan 2. Kita substitusikan ke persamaan 1 nilai D-nya, maka D bisa berubah menjadi P T minus TAB sama dengan setengah G TAB kuadrat. Nah, ini tadi nilai D, ini kita pindahkan ke sini. Karena kita tahu nilai D tadi sama dengan ini ya. Sehingga diperoleh VT minus VTAB sama dengan setengah G TAB kuadrat. Sehingga diperoleh nilai setengah G TAB kuadrat ditambah VTAB minus V dikali T, ini bukan VT ya, V kali T, T ya, V dikali T, T sama dengan 0. Nah, kita lihat dari sini, dari persamaan ini ya, kita peroleh persamaan 4. Jadi ada persamaan baru ya, setengah G TAB kuadrat ditambah P TAB minus V dikali T sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh nilai A sama dengan Z ya. Nilai A sama dengan setengah G, nilai B sama dengan P, dan nilai C sama dengan minus VT. Maka nanti akan diperoleh nilai TAB 1,2 ya. Nah, ini menggunakan rumus ABC. Rumus, dan di sini pakai rumus ABC, maka akan diperoleh nilai ya, akan diperoleh nilai di sini ada TAB sama dengan ya, min B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A gitu ya. Sini bisa kita tulis TAB sama dengan minus V plus minus akar dari P kuadrat minus 4A. A-nya dikali setengah G dikalikan dengan C minus VT kurung dibagi dengan 2 dikali A.
Hanya berapa? Setengah G. Ya. Dari sini bisa kita cek, kita coret-coret ya. Bisa kita coret sehingga diperoleh nilai TAB sama dengan minus V plus minus akar dari, ini coret 2 berarti V kuadrat ditambah 2G PT dibagi dengan G. Nah, itulah persamaan baru, persamaan 5 ya, untuk nilai TAB. Kemudian kalau kita pakai TAB, kita punya dari tadi nilai D ya, berdasarkan rumus GLBB-nya tadi D sama dengan setengah GT AB kuadrat. Maka nilai D sama dengan setengah G TAB kuadrat, yaitu minus ya, tadi nilai minus V plus minus akar dari ini V kuadrat plus 2G PT ya per G. Oke. G PT per G. Ini bisa dicoret G-nya sehingga diperoleh D sama dengan ini tadi dikuadratkan ya, setengah G, ini ada kuadratnya, jadi maka kita peroleh nilai D sama dengan setengah G minus V plus minus akar dari V kuadrat plus 2G VT kuadrat ya per G kuadrat. Dicoret, maka diperoleh nilai D. Nilai D sama dengan minus V plus minus akar dari V kuadrat plus 2GPT ya per G. Ini dikuadratkan. Gitu. Nah, kemudian baru kita jabarkan ulang karena nilai D-nya dimaksimalkan ya, bisa dimaksimalkan. Dijabarkan kembali sehingga bisa diperoleh penyelesaian yang lebih sederhana. Ini dengan menggunakan D sama dengan setengah G TAB kuadrat. Bisa juga kita gunakan formulasi ya, tadi kita punya TAB, kita siapkan di sini, kita punya TAB saja, kita delete dulu ini semua. Dari persamaan 5 ini tadi. Mau makan nasi ayam? Oke, Bu.
lagi record. Aku mau ayam. Ini boleh suami saya nggak? Apa ini? Oh iya. Ini boleh kita makan. Terima kasih. Oke. Nah, kita juga punya tadi data bahwa nilai T itu sama dengan TAB ditambah TBA. Maka nilai TBA itu sama dengan T minus TAB, ya. Dengan kita substitusikan ke sini, ya, maka nilai TBA sama dengan TBA sama dengan T minus, gitu ya, minus P plus minus akar dari P kuadrat plus 2G PT per G, ya. Maka nilai TBA sama dengan TG, nah, ya, plus P minus plus, gitu ya, akar dari P kuadrat plus 2G PT per G per G. Selanjutnya kita peroleh TBA, ya, sama dengan T per G per kurung, gitu ya, G ditambah P minus plus akar dari P kuadrat plus 2G PT per G. Oke, nah selanjutnya dari persamaan ini tadi, oke, kita arahkan untuk menyelesaikan persoalan. Di sini kita peroleh D, ya, dalam konsep GLB tadi kita peroleh nilai P dikali TBA karena GLB tadi, ya. Sehingga diperoleh nilai D sama dengan P dikali ini T per G buka kurung G plus, ya, P minus plus akar dari P kuadrat plus 2G PT per G. Nah, dari persamaan ini kita cari mana model yang sesuai dengan persamaan ini, sesuai dengan multiple choice yang diberikan. Oke, kita sesuaikan di sini. Kita cek mana yang sesuai. Nah, ini kita punya persamaannya. Mana D sama dengan P T per G dikali G ditambah lagi, ya, P plus minus. Oh, berarti ini
diinputkan ke dalam. Kalau kita lihat dari persamaan ini ya, berarti nilai D di sini sama dengan P dikali T dikali G per G ditambah P dikali T per G dikali OV-nya yang dikeluarin. Jadi ini P dalam kurung ya, ini pindah T ditambah dengan TG T per G ya, terus minus plus, ini ada V minus plus akar dari V kuadrat plus 2GVT dibagi dengan G, di sini ada V. Nah, gitu ya. Sehingga diperoleh D sama dengan P Bukan kayak itu. ya, ditulis T plus gitu ya, P per G dikali T nanti V masuk ke dalam minus